Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Arman Andafasa, NIM 19175032, Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin pertanyaan untuk tugas sistem pakar yang ketiga. Pertanyaannya, soal yang pertama, gambarkan skema struktur sistem pakar. Sebutkan bagian-bagiannya dan jelaskan. Struktur sistem pakar terdiri dari dua bagian utama, yaitu satu, lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi. Lingkungan pengembangan atau development environment yaitu digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Dan untuk lingkungan konsultasi atau consultation environment digunakan oleh pengguna yang bukan pakar untuk memperoleh pengetahuan pakar. Nomor 2, jelaskan knowledge acquisition. Knowledge acquisition adalah akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition merupakan akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Untuk soalan ketiga, gambarkan dan jelaskan fase pengembangan sistem pakar. Berdasarkan gambar skema di atas tadi, tahapan pengembangan sistem pakar 1. Identifikasi. Tahap ini merupakan tahap penentuan hal-hal penting sebagai dasar dari permasalahan yang akan dianalisis. Kemudian, yang kedua adalah konseptualisasi. Hasil identifikasi masalah dikonseptualisasikan dalam bentuk relasi antar data, hubungan antar pengetahuan, dan konsep-konsep penting dan ideal yang akan diterapkan dalam sistem. Yang ketiga, formalisasi. Apabila tahap rekonseptualisasi telah selesai dilakukan, maka tahap formalisasi konsep tersebut diimplementasikan secara formal, misalnya memberikan kategori sistem yang akan dibangun. Kemudian 4. Implementasi. Apabila pengetahuan sudah diinformasikan secara lengkap, maka tahap implementasi dapat dimulai dengan membuat garis besar masalah, kemudian memecahkan masalah ke dalam modul-modul. Untuk memudahkan, maka harus diidentifikasi. Kemudian yang kelima, evaluasi. Sistem pakar yang selesai dibangun perlu untuk evaluasi untuk menguji dan memunculkan kesalahannya. Kemudian 6. Pengembangan sistem. Pengembangan sistem diperlukan sehingga sistem yang dibangun tidak menjadi usang dan investasi sistem tidak akan sia-sia. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan modul-modul dalam sistem pakar. Modul sistem pakar. 1. Modul penerimaan pengetahuan. Sistem pakar menggunakan modul ini ketika menerima input pengetahuan dari para pakar atau tenaga ahli. Kemudian yang kedua, modul konsultasi. Sistem pakar beralih ke modul konsultasi ketika sistem menerima pertanyaan dari pengguna. Pertanyaan yang terkadang dapat diajukan dalam bentuk masalah yang memang merupakan keahlian dari sistem pakar. Ketiga, modul penjelasan. Dalam modul ini, sistem pakar mengambil perannya sebagai responden atau pemecah untuk masalah yang ditangani. Dalam sistem pakar ada dua metode inferensi, yaitu forward chaining dan backward chaining. Forward chaining yaitu pencocokan atau penyesuaian fakta pernyataan diawali dari bagian sebelah kiri atau if terlebih dahulu. Penalaran forward chaining diawali dari fakta untuk